Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar ilmu fikih ataupun hadis ataupun tafsir atau ilmu-ilmu yang zahir ini, tapi juga ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ilmu yang mengajarkan kita. Ketika kita belajar pun dibahas. Ketika kita membahas hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu yang mengajarkan kita al-halal wal haram, mengajarkan kita cara ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, enggak salah. Dan ilmu yang mengajarkan kita tentang perkara batin, hati, penyakit-penyakit hati yang dimurkai oleh Allah, kesombongan, riya, ujub, dan lain sebagainya. Dan hal ini terkadang disepelekan oleh banyak orang, sibuk dengan bentuk fisik dari ilmu, sedangkan ilmu yang batin dia lupakan. Dalam agama Allah ada namanya larangan tentang kesombongan, tentang riya, tentang ujub, tentang hasud, tentang dengki dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan hati. Sebagaimana di situ juga ada anjuran untuk menghiasi batin kita, jiwa kita dengan akhlak yang mulia. Tawadhu, ar-ridha, wal hub, cinta kepada Allah dan lain sebagainya. Yang mana ilmu ini juga dinamakan, ini bagian dari agama Rasulullah. Kita sepakati itu, kita tahu itu. Nabi Muhammad ngajarin kita jangan sombong, bersihkan hati. Nabi Muhammad ngajarin kita untuk tawadhu. Nabi Muhammad ngajarin kita untuk cinta kepada Allah. Terlepas apapun namanya, tapi ulama kita menamakan ini adalah ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan saya kira di sini pun dipelajari. Sehingga kalau kita mau ringkas semua ini, yang harus kita perhatikan adalah ilmu wal amal. Belajar ilmu, menuntut ilmu, dan mempraktekkannya dengan sebaik-baiknya. Wat tazkiyah, pensucian jiwa, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia di sisi Allah. Dan yang ketiga adalah ad-da'wah ilallah, atau menyampaikan ini ilmu, ini agama kepada orang lain. Orang yang memiliki tiga perkara ini, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dalam riwayat disebutkan, man 'alima wa 'amila wa 'allam, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar, baik itu ilmu fikih, hadis, tafsir, sirah, maupun ilmu tasawuf, wa amila, dan dia jalankan itu semua. Fikihnya dia praktekkan, muamalatnya dia jalankan, praktek di dalam mensucikan jiwa dari segala kotoran dan menghiasinya dengan sifat-sifat akhlak yang mulia, dia jalankan. Wa alam, kemudian ini semua dia sampaikan kepada orang lain. Inilah orang yang hebat. Fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dialah yang dipanggil dengan panggilan manusia agung di langit dan di bumi. Gelar, titel, nggak hanya sekedar titel di dunia, titel dokter, profesor atau lain sebagainya, ya mungkin laku di dunia, tapi belum tentu laku di kubur, belum tentu laku di akhirat. Ketika kita meninggal dunia di dalam kubur, datang mungkar wa nakir, dia nggak peduli dengan titel kita mau profesor atau dokter. Tapi titel yang satu ini, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat, itu berlaku di dalam kehidupan dunia, di barzakh, dan di negeri akhirat.